Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Kamis 29 Juli 2021. Dari radio online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Dan spesial pada episode kali ini adalah episode ke-100 dari Arah Pandang. Nah, sudah hadir di antara kita semua bintang tamu yang tentunya sangat spesial yang akan saya perkenalkan satu-satu. Ada Ibu Cynthia Catur Sutarti dari IWU dan teman-teman yang biasa menemani Kamis-Kamis kita di beberapa malam lalu. Ada Mbak Dian Awalina, Mbak Firas dan Mbak Prita di sini. Dan saya Dosi Gulfusarak yang akan menemani metronom sekalian selama 1 jam ke depan. Nah, metronom di kesempatan kali ini topik yang akan kita angkat adalah perempuan dan mitigasi COVID-19. Bagaimana bencana itu di dalam buku putih pertahanan Indonesia sudah dicanangkan sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Nah, tetapi di dalam pandemi ini ada sesuatu yang spesial, bagaimana ternyata bencana ini tidak dalam wujud bencana alam, tetapi dalam wujud pandemi. Nah, metronom, sebelum kita mulai, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, atau di metronom bisa mendownloadnya di link bit.ly/metrumradio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program Arah Pandang ini melalui App Store Online Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum, www.metrum.co.id, atau melalui Radio Garden, bit.ly/radiogardenmetrum, atau melalui aplikasi radio lainnya. Jadi metronom tinggal search saja Metrum Radio, temukan aplikasinya dan dengarkan siaran kita. Nah, jika metronom ketinggalan, metronom dapat mendengarkan ulang rekamannya di podcast di aplikasi podcast yang tentunya sudah terkenal dan ada di gadget metronom sekalian. Bisa menggunakan Spotify ataupun Apple Podcast, Google Podcast. Tinggal search saja Metrum Radio. Baik metronom, kita akan langsung saja karena kita memiliki 4 orang narasumber pada malam hari ini. Kita langsung buka dengan presentasi pertama dari Mbak Dian, bagaimana peran perempuan dan mitigasi COVID-19. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Kang Dosi dan juga tentunya terima kasih buat teman-teman metronom ya yang masih setia buat dengerin kita. Kita sama-sama diskusi untuk tema petang ini tuh perempuan dan mitigasi ya pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini keadaannya masih belum membaik. Kita masih menjalankan PPKM level 4 ya tepatnya. Memang angkanya sudah menurun tapi angkanya masih cukup tinggi ya. Dan saya juga mengajak teman-teman metronom untuk sama-sama berdoa untuk kesembuhan negeri kita. Mungkin sedikit saja ulasan dari saya mengenai perempuan dan mitigasi COVID-19 ini ya Kang. Memang ya seperti yang kita tahu, di beberapa sektor memang diisi oleh perempuan. Contoh saja misalkan saat ini rumah sakit diisi oleh
kebanyakan memang dominan perempuan. Seperti yang kita bahas pada waktu itu ya Kang, ya memang ada beberapa bidang-bidang tertentu yang memang sudah dikhususkan oleh perempuan. Jadi di sini kita bisa lihat ya di mana peran-peran perempuan ini sendiri. Contohnya misalkan dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan banyak diisi oleh perempuan dan di sini memperlihatkan perempuan ini sangat berperan dalam memerangi bencana pandemi ini. Terus untuk lingkungan kita mungkin teman-teman bisa lihat ya di mana memang kita yang memang masih sangat-sangat didominasi kaum perempuan ini, terutama untuk yang mungkin ibu-ibu rumah tangga nih ya Kang ya, karena memang kita masih patriarki sekali, jadi ibu-ibu menyiapkan makanan dan lain-lain, dan dengan multi perannya nih sangat-sangat memberikan dukungan dan menjadi garis depan gitu Kang menurut saya. Jadi disinilah perempuan ini juga sangat-sangat memberikan peran sosialnya terhadap penanganan dari COVID-19 ini. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain terkait peran si perempuan ini dan mitigasi COVID-19. Termasuk nakes juga kebanyakan kan perempuan, bagaimana perawat-perawat tersebut ternyata banyak sekali perempuan yang berdiri di garis depan. Ya, baik dari perawat, dokter, itu banyak juga perempuan-perempuan yang berdiri di garis depan. Baik. Iya, betul, Kang. Mungkin sedikit saja itu pembuka dari sesi pertama ini sebelum kita masuk ke temanya yang lebih dalam lagi. Baik, metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metrum Radio. Metrums Radio, Cause I can't get enough. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough. Baik metronom, saat ini kita sudah tiba di sesi kedua. Pada sesi kali ini ada bintang tamu spesial yang sudah ada di antara kita semua. Ada Ibu Cynthia dari IWU. Nah, boleh Ibu, pertama-tama boleh perkenalkan diri, kemudian profil singkat Prodi HI di IWU. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kang Dosi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini undangan yang luar biasa, Kang ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, perkenalkan, saya Cynthia Catur Sutantri. Kalau teman-teman atau mahasiswa biasanya panggilnya Bu Catur sih, biar lebih akrab gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan terkait profil singkatnya HI-IWU itu. Kami berdiri sekitar tahun 2008 ya. Kampus pertama kami itu di Jalan Ahmad Yani. Mungkin kalau teman-teman suka lewat Simpang 5 dulu di situ ada kampus IWU. Nah, sekitar tahun 2018 kami pindah ke Jalan Pasir Kaliki nomor 179A. Nah, tepatnya di dekat perempatan Pasir Kaliki. Nah, selanjutnya juga pada tahun 2019 kita juga membuka di kampus di daerah Katapang. Jadi untuk teman-teman di daerah Kabupaten Bandung juga bisa mengenal IWU seperti itu. Nah, untuk akreditasi sendiri kami sudah memperoleh B ya, terakhir tahun 2021 kemarin, dan untuk visi misinya tentu saja sebagai program studi yang ada di bawah naungannya IWU, kita concern sekali terhadap isu-isu gender, feminisme. Nah, itu juga kita tuangkan dalam kurikulum dari IWU sendiri. Kita ada mata kuliah yang bernama gender dalam hubungan internasional, lalu juga ada feminisme, teori dan isu, lalu juga di akhir semester di akhir tahun ajaran anak-anak itu ada penulisan karya tulis ilmiah yang concernnya terhadap tema-tema isu-isu perempuan seperti itu. Dan juga satu hal lagi, dalam skripsi mahasiswa HI-IWU itu harus menonjolkan atau memunculkan isu-isu mengenai gender atau feminisme. Itu mungkin salah satu upaya kami untuk benar-benar memberdayakan perempuan gitu ya, dan anak-anak juga lebih memahami perempuan. Maksudnya IWU untuk perempuan aja ya nggak? Oh enggak, untuk laki-laki pun
boleh sekali masuk IWU. Buat laki-laki yang ingin memahami perempuan itu cocok sekali buat masuk ke IWU ya, karena di sana kita gender itu kan tidak berbicara hanya perempuan ya, gender itu berbicara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandangnya sosial seperti itu. Jadi intinya sih kami untuk mitigasi pasca COVID ini memang concern sekali gitu ya kalau kita bicara kerjasama dengan Metrum nih. Alhamdulillah nih karena kan di sini ada Pak Desmond ya. Saya mengenal Metrum ini dari Pak Desmond. Dan kebetulan mahasiswa kami ya Kak Ocan nih, mungkin Kak Ocan, Kak Dian gitu ya. Itu dulu suka diajak untuk menjadi host, menjadi pembicara. Ini luar biasa. Terima kasih kepada Metrum yang sudah memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa kami untuk beraktivitas di sana. Lalu juga dari situ akhirnya kami memutuskan nih, karena kan jarang ya HI yang kecemplung di radio gitu. Rata-rata kan mungkin itu program studi sebelah, tapi alhamdulillah ternyata di Metrum itu mewadahi gitu loh. Bagaimana anak-anak HI bisa berekspresi atau bisa membuat analisis menggunakan mata kuliah yang telah dia pelajari di kampus. Nah akhirnya sekitar Februari, itu tanggal 26 Februari tahun 2021, kami bersepakat untuk menandatangani MOU antara HI IWU dengan Metrum. Tujuannya adalah untuk tridharma perguruan tinggi. Dan alhamdulillah juga kerjasama kami yang terjalin ini sudah direalisasikan dengan program magang. Nah, pandemi ini kan cukup membuat berbagai macam kendala, terutama dalam magang. Banyak perusahaan yang tidak menerima anak magang secara langsung. Tapi dengan Metrum ada, ini teman-teman yang bahkan dari Banten ya, kebetulan ada Kak Vika, ada Kak Uun, itu dari Banten, mereka bisa magang jarak jauh. Jadi dipantau jarak jauh, tugas-tugasnya jarak jauh, tapi tetap bisa memberikan kontribusi buat Metrum sendiri dan juga buat mereka sendiri mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Jadi mungkin itu kerjasama yang terjalin dengan antara IWU dengan Metrum itu sudah sangat lama, tapi mungkin baru tahun ini kita sahkan supaya kedepannya Metrum bisa bermanfaat buat kami selaku akademisi gitu ya, dan juga nanti teman-teman IWU juga bisa bermanfaat untuk Metrum selaku radio yang bisa menjangkau semua kalangan. Mungkin seperti itu, Kang. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Amin, semoga terwujud ya Bu cita-cita kita bersama ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menanggapi tadi topik kita malam hari ini dan bagaimana IWU memiliki visi tentang women empowering terhadap topik kita malam hari ini, bagaimana peran perempuan dalam mitigasi COVID-19 di Indonesia. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau bicara IWU pastilah bayangnya tadi ya perempuan gitu ya. Memang sih kalau kita lihat dari struktural itu rektornya juga perempuan ya. Rektornya perempuan, ketua senatnya perempuan, para kapolri juga perempuan. Itu memang peran kami juga dosen juga banyak yang perempuan, staf administrasi juga perempuan. Jadi di sini memang kami membuktikan perempuan tersebut memang bisa berdaya gitu ya, bisa berdaya di masyarakat, tidak ada kesenjangan juga gitu kan. Namun terkait dengan visi misi IWU sendiri kan, kami ini emang berniat untuk memajukan iptek, seni ya, dan juga yang pasti pemberdayaan perempuan, lalu pada akhirnya untuk memperkokoh derajat kemanusiaan. Dan ada juga mereka memiliki semangat entrepreneurship. Nah, pada saat COVID ini tentu saja kami mendukung lah ya program pemerintah seperti kita melakukan kuliah secara daring. Itu mau tidak mau kita lakukan ya kan, salah satunya juga untuk mencegah penyebaran COVID yang semakin ya sekarang lah kita tidak tahu ya perkembangannya sangat cepat gitu, tapi itu upaya kami untuk tetap eksis di masa pandemi. Selain itu juga kami seringkali mengadakan webinar, workshop ya dengan temanya perempuan gitu ya, dan bekerja sama dengan organisasi perempuan seperti Perwari, BKOW, IPMI gitu, dan juga kita juga banyak dosen maupun akademisi IWU yang juga terlibat di Jabar Bergerak ya gitu ya, di Sekoper Cinta, dan itu semuanya perempuan, ibu-ibu yang bergerak gitu. Lalu juga terkait dengan program HI gitu ya di IWU, mahasiswa kami kemarin menyusun butuh PKM ini dikaitkan dengan kesehatan mental perempuan. Nah, kesehatan mental perempuan di masa pandemi ini kan mungkin jadi berperan ganda ya.
yang ibu-ibunya nih bekerja, ya harus ngurus anak di rumah, ya harus temenin anak belajar, ya harus mengerjakan pekerjaan domestik. Ini kan pasti memberikan beban yang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Nah, ini mahasiswa kami mengadakan survei kepada masyarakat di sekitar kampus mengenai bagaimana sih dampak pandemi ini terhadap kesehatan mental para ibu. Apakah mereka menikmati hal ini atau mungkin ada yang terbebani? Ya ternyata rata-rata memang terbebani gitu, karena yang tadinya ibunya kerja di kantor, anaknya sekolah, mereka fokus. Pas WFH kan kerasa ya, lagi kerja tiba-tiba mau minta ini minta itu. Nah, itu juga salah satu tantangan besar bagi para perempuan. Nah, sehingga kami di situ berencana mengadakan sebuah kegiatan sepekan gitu ya, sepekan bersama perempuan tersebut, di mana akan menghadirkan para psikolog untuk mereka curhat lah gitu ya, menuangkan keluh kesahnya. Lalu juga kita juga mengadakan workshop yang menarik supaya di masa pandemi ini mungkin mereka juga bisa berdaya. Mungkin ada yang suaminya dirumahkan, tidak bekerja, tetap bisa membantu suaminya dan lain sebagainya. Jadi sini adalah tujuannya perempuan itu harus tetap strong gitu ya, di kala pandemi ini, di kala mungkin banyak pihak yang berhenti bekerja, di kala perempuan lain juga harus banting tulang untuk mencari penghasilan membantu suami. Tapi ini kita harus memberikan penguatan bahwa memang ada masanya perempuan ini harus bisa menyelaraskan lah kehidupannya, tidak adalah pandangan kadang perempuan lemah, tidak, justru dengan mereka bisa berdaya tadi ya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Allah itu menganugerahkan hal yang sangat besar bagi perempuan. Seperti itu mungkin kalau kita bicara mengenai visi Ayu. Jadi ya semoga sih Ayu ini bisa tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat ya, terutama mengenai perempuan, agar perempuan ini bisa bersaing dalam hal masyarakat umum gitu, dalam hal pekerjaan, tanpa ada kesenjangan lah yang sangat besar di antara laki-laki maupun perempuan. Seperti itu, Kang. Baik, menarik sekali, Bu. Artinya peran perempuan di masa pandemi ini tidak hanya yang di garis depan sebagai nakes, ternyata dimulai dari rumah. Sebagai garda terdepan di keluarga, itu peran ibu sangat penting sekali. Oke, baik, saya akan beralih ke teman-teman lainnya. Mungkin Kak Prita mau menanggapi dulu bagaimana peran perempuan di kala pandemi? Oke, aku tadi dengerin banget dan setuju banget nih sama Ibu Cynthia. Kalau saya kan karena praktisi ya, dan saya bidang kerja saya community development. Jadi benar-benar kelihatan banget kalau di community itu memang sekarang ini perempuan terbebani oleh peran ganda seperti yang tadi Ibu Cynthia bilang gitu. Yang mereka nggak pernah jadi guru, tiba-tiba di rumah mereka harus siap jadi guru buat anaknya gitu. Dan saya juga berpikir tadi sempat karena kan di masyarakat di kita kan masih patriarki banget ya. Jadi perempuan tuh punya peran domestiknya itu lebih besar lah, bukan lebih besar, mungkin paling banyak lah peran domestik. Jadi beban-bebannya makin banyak setelah kita menjalani pandemi ini gitu. Dan banyak sekali, kalau saya lihat di komunitas tempat saya bekerja, banyak perempuan yang mereka tidak bisa atau ya kewalahan untuk menjalankan peran ganda ini. Dan banyak ceritanya ketika perempuan tidak bisa menjalankan peran ganda ini, kemudian adalah hasilnya adanya KDRT biasanya. Jadi perempuan nggak bisa bekerja dengan baik nih gitu. Padahal perannya udah banyak, peran domestik, peran produktif lah. Maksudnya mereka juga kan harus menjadi tulang punggung juga membantu suaminya. Jadi karena mereka nggak sanggup untuk menjalankan peran yang banyak ini, karena masih adanya relasi kuasa di dalam keluarganya, jadinya banyak KDRT gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sekarang ini sedang mendalami isu pernikahan anak, ternyata memang penambahan kasus pernikahan anak itu selama pandemi sangat mengkhawatirkan. Kalau saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Komnas, karena ternyata dispensasi perkawinan itu naik sekitar 2000 kasus. Berarti ada anak-anak perempuan sekarang menikah
mereka umur 19 gitu. Dan berarti otomatis putus sekolah kayak gitu kan. Jadi banyak sekali ternyata masalahnya. Ternyata pandemi ini paling berdampak sama perempuan dan pada kesetaraan gender tentunya. Dan tadi yang dilakukan Ibu udah keren banget, saya salut sekali. Baik, tadi boleh diulangi Kak, karena ternyata audionya agak terputus ya, yang peningkatan pernikahan anak. Oh, oke. Karena saya kan di bidang sekarang ini sedang fokus di isu pernikahan anak. Saya juga mengalami ternyata di komunitas tempat saya bekerja, rate pernikahan anak itu semakin naik setelah anak-anak ini sekolah di rumah, karena nggak ada lagi safeguarding kan dari sekolah, dari komunitas, semua terputus gitu. Kita nggak bisa memonitor anak di rumahnya kan enggak. Nah ini yang harus diwaspadai karena trennya pernikahan anak semakin meningkat di sini gitu. Dan setelah ngobrol sama teman-teman dari Komnas Perempuan, baca jurnal-jurnal mereka, ternyata memang Indonesia sekarang ini pernikahan usia anaknya setelah pandemi ya, tahun lalu di 2020 jumlah kasus dispensasi perkawinan itu sudah hampir 30.000 jumlahnya. Itu jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Berarti intinya apa? Intinya banyak anak perempuan yang menikah belum dia menginjak usia 19 tahun, karena kan minimum age-nya 19. Itu sih. Oke, jadi baik. memang paling berdampak pada perempuan dan kesetaraan gender dalam pandemi ini. Dan memang butuh langkah-langkah seperti yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi kesenjangan yang diperlebar oleh pandemi ini dalam meraih kesetaraan gender. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Prita, karena saya garis bawahi lagi, jadi selama pandemi ini karena sekolah di rumah, jadi kontrolnya terhadap perempuan juga jadi lebih longgar, sehingga rate pernikahan anak semakin meningkat. Di mana yang seharusnya menikah minimal di umur 19 tahun paling muda, tetapi sekarang terjadi banyak sekali, termasuk salah satunya adalah gara-gara pandemi gitu. Baik. Iya. Oke, baik. Tema kali ini semakin menarik dan metronom. Jangan kemana-mana, sesi kedua telah berlalu. Jadi stay tune, kita akan masuk ke sesi ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Metrum Radio. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Baik metronom, kita kembali di sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang tema perempuan dan mitigasi COVID. Setelah tadi di awal dijelaskan bahwa perempuan banyak yang bergerak di garda terdepan, dan ternyata di keluarga pun juga perempuan sebagai garda terdepan, dan bagaimana perempuan juga terdampak yang paling banyak oleh pandemi ini, termasuk meningkatnya kasus pernikahan anak. Baik, sekarang ada Mbak Firas yang akan memaparkan materinya tentang perempuan dan mitigasi COVID-19. Silakan Mbak Firas. Baik, terima kasih Kang Dosi, juga selamat malam kepada para metronom hari ini yang masih setia mendengarkan Metrum. Pada malam ini memang temanya peran perempuan dan mitigasi pandemi COVID-19. Berarti memang subjeknya adalah perempuan ya. Yang seperti kita tahu perempuan dikenal dalam masyarakat adalah sosok yang lemah lembut, keibuan, penuh afektif gitu kan. Jadi memang kalau kita singkatkan, perempuan adalah sosok yang penuh kasih sayang. Seperti itu. Nah, sifat kasih sayang ini yang kemudian pada akhirnya muncul kekuatan pada perempuan itu sendiri, yaitu diantaranya melakukan inovasi-inovasi terhadap permasalahan yang ada pada kalangan masyarakat. Seperti itu. Dalam kondisi yang saat ini, kita udah 2 tahun menjalankan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berhenti ya, selalu bertambah pasiennya, walaupun benar tadi kata Mbak Dian sebelumnya
menurun tapi tetap tinggi angkanya. Nah, pada kondisi pandemik ini kan karena memang perempuan itu memiliki kekuatan yang cukup berperan sangat tinggi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Catur juga sebelumnya, bahwa ya perempuan ini memiliki peranan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat ini saya akan memfokuskan permasalahan-permasalahan yang inovasi perempuan dalam menghadapi permasalahan, yaitu terhadap 3 bidang, Kang Dosi, yaitu yang pertama bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan. Nah, hadirnya perempuan ini kan sebagai sosok yang inisiatif nih. Nah, karena mereka inisiatif, pihak perempuan ini adalah perempuan yang inisiatif memberikan solusi atas pandemi ini. Kita lihat dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu, ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat kita cemaskan. Kalau misalnya ada krisis ekonomi akan mengkhawatirkan krisis kehidupan kita. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada yang kemudian perempuan menjadi peran ganda, yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjadi tulang punggung rumah tangga gitu kan. Nah, akhirnya muncullah inisiatif dan inovasi-inovasi baru dalam perempuan membangun UMKM. Ini fakta, Kang Dosi. Kenapa? Karena sebelumnya di Cimahi, itu di ke tempat tinggal saya, pernah melaksanakan sebuah seminar kayak untuk perizinan usaha UMKM. Jadi meluncurkan izin usaha. Nah, di sini tuh saya sempat lihat daftar peserta memang didominasi oleh perempuan dan ibu-ibu. Mereka mengatakan ini adalah suatu bentuk pertahanan mereka untuk mengembalikan ekonomi pribadi, dan tentunya bila memang semakin banyak UMKM, memang diharapkannya kan ekonomi kita menaik ya, Kang Dosi ya. Jadi Firas rasa adanya inovasi-inovasi UMKM saat ini tentunya akan membantu ekonomi dari bangsa kita itu sendiri. Jadi memang perempuan ini terbukti sangat inovasi, nggak cuma hanya sekedar mampu yang katanya hanya bisa belanja, yang katanya kita kan bisa ketahui banyak sekali yang maaf bahwa seorang istri cuma bisanya belanja, padahal memang banyak sekali yang bisa dilakukan. Contohnya pada perempuan ini memiliki peran penting dalam menghidupkan roda ekonomi bangsa itu sendiri. Walaupun sekarang mall tutup, kita nggak bisa jualan di seperti biasa gitu ya, buka warung, tapi mereka berinovasi, membuka dan mau belajar untuk menggunakan fasilitas-fasilitas media sosial sebagai ladang penjualannya, kayak gitu. Itu bidang ekonomi. Kemudian sosial. Pada bidang sosial ini, seperti yang tadi Mbak Prita sampaikan bahwa banyak organisasi-organisasi kepedulian sosial. Nah, ini yang menjadi sorotan. Di saat pandemi seperti ini, tidak sedikit teman-teman yang akhirnya mendirikan, menginisiatif untuk membangun sebuah organisasi, membangun solidaritas dari masyarakat itu sendiri. Yang contoh yang bisa kita lihat secara umum lah ya gitu. Kita bisa lihat ada Bu Atalia yang membangun Jabar Bergerak, untuk yang kegiatan-kegiatannya adalah memasyarakat, membantu pangannya. Kemarin kan kita sempat ada krisis pangan katanya, itu dapat bantuan dari Jabar Bergerak. Memang tadi yang disampaikan oleh Ibu Catur juga betul. Jabar Bergerak ini diisinya memang didominasi oleh perempuan, karena banyak ibu-ibu yang turun serta untuk saling membantu. Jadi dilihat dari bidang sosial, perempuan ini memiliki suatu rasa kerjasama yang cukup terikat untuk membangun masyarakat itu sendiri. Bahkan kita pernah di awal pandemi itu, yang pada saat itu kita masih menganggap bahwa pandemi ini harus kita jauhin, harus kita hindari, jangan dideketin. Pada saat itu ada ibu PKK di Kelurahan Cipageran yang pada akhirnya, saya mau bantu tetangga saya mau mengajak warga-warga saya untuk kembali memberikan rasa peduli dengan suplai makanan, suplai semangat. Itu kan sebagai contoh ya, Kang Dosi, sebagai penggerak hati kita bahwa itu ibu-ibu loh. Artinya saya punya pandangan pribadi bahwa perempuan itu sepertinya punya kekuatan yang cukup erat jika saling keterikatan untuk membangun sosialnya tuh, mereka jauh lebih berkapabilitas gitu untuk membangun rasa sosial di dalam masyarakat. Karena ada entah mungkin
ini jadi pertanyaan pribadi juga sih Kang Dosi, apakah ini menjadi sebuah tradisi atau memang ada kepercayaan goib yang timbul dari masyarakat kepada ibu-ibu itu sendiri gitu kan? Itu kan menjadi kenapa harus ibu-ibu ketika ibu-ibu bergerak untuk kepedulian sosial, rasanya ibu-ibu yang lain juga ikutan gitu. Nah itu memang yang bisa saya sampaikan mengenai bidang sosial. Kalau misalnya bidang pendidikan, seperti yang sudah disampaikan, peran ganda yang asalnya tidak perlu mengurusi anak sekolah, kita percayakan pendidikan anak-anak di sekolah. Sekarang mau nggak mau peran sekolah itu ada di kita. Kan sekarang nggak mungkin. Kalau misalnya kita datang ke sekolah, belajar di sekolah kan tidak memungkinkan. Atau misalnya anaknya nggak mau sekolah terus gurunya mempertanyakan, ibunya tidak pedulikan, tidak mungkin. Akhirnya harus ada keterjalinan yang asalnya ibunya ya udah sekolah aja, ibu nunggu di rumah. Sekarang mau tidak mau ibu ini menjadi peran ganda yang cukup terdepan gitu untuk mendidik, membangun. Karena kan kita setuju ya bahwa pendidikan ini adalah tiang dari peradaban selanjutnya. Artinya kalau misalnya sekarang tidak kita jaga pendidikannya, artinya generasi ke depan punya kekhawatiran akan menjadi krisis. Bukan masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Itu kan pendidikan adalah mempersiapkan masa yang akan datang. Jadi memang peran perempuan ini nggak bisa cuma dibilang dalam satu bidang, dalam satu sektor. Sebenarnya memenuhi segala sektor, namun memang porsinya tidak begitu dominan. Memang tadi yang seperti Mbak Dian sampaikan, beberapa sektor memang telah didominasi. Jadi kalau misalnya saya sempat pernah mendengar bahwa perempuan ini nggak berdaya dalam bidang X, sedangkan saya nggak setuju karena perempuan pasti memiliki perannya masing-masing seperti itu. Jadi melihat dari pendidikan ini sendiri, yang harusnya perempuan, ibu sih jatuhnya ibu rumah tangga yang biasanya masak, nunggu anak, sekarang mendidik juga. Mendidiknya dalam artian memberikan pengetahuan yang lebih luas, tidak hanya sekedar budaya dan adat istiadat, tapi juga memahami tentang ilmu-ilmu IPA, IPS, matematika. Mau tidak mau harus mengeluarkan tenaga lagi, dan itu adalah hal yang patut diapresiasi, yang itu hal yang tidak mudah gitu. Nggak semua, bahkan mungkin beberapa pihak juga tidak bisa melaksanakan peran ganda yang berat ini gitu. Jadi kalau misalnya dilihat peran perempuan dan mitigasi pandemi COVID ini, perannya apa? Yaitu wanita melengkapi dari adanya perjuangan. Wanita itu pelengkap, nggak mungkin salah satu berdiri sendiri. Jadi saya punya pandangan bahwa kenapa perannya sangat penting perempuan ini. Karena sebagai pelengkap, kalau misalnya tidak ada perempuan, akan ada salah satu bidang yang menjadi krisis atau malah terbengkalai. Seperti itu mungkin Kang Dosi yang bisa Fira sampaikan, teman-teman metronom. Baik Mbak Firas, nah kembali ke buku putih pertahanan Indonesia. Dalam menanggapi ancaman, memang sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta, bagaimana rakyat juga dilibatkan dalam menanggulangi ancaman, termasuk di dalam COVID ini. Ternyata ibu-ibu secara inisiatif menanggulangi ancaman agar kita tetap berdaulat di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, paling tidak di lingkungan keluarganya. Baik, saya akan ke Mbak Dian. Gimana Mbak Dian? Boleh minta tanggapannya tentang pernyataannya dari Mbak Firas? Ya, terima kasih Kang Dosi untuk tanggapan saya mengenai pernyataan dari Firas. Itu saya sangat setuju, dan memang berarti bisa kita tekankan bahwa perempuan ini multi peran ya. Tadi mulai dari ekonomi, pendidikan, disebutkan semuanya sudah lengkap. Ya, ini membuktikan perempuan ini multi peran. Ya, tidak hanya perempuan yang memang pemimpin, bahkan sampai ibu rumah tangga menjadi garis depan juga dalam mitigasi COVID-19 ini. Salah satunya juga tadi sudah dibahas tentang UMKM, di mana memang sekarang kita harus membangkitkan kembali UMKM ya, karena memang demi ekonomi kita juga. Dan perempuan saat ini memimpin kampanye global untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin, karena
yang kita tahu memang saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan untuk vaksinasi ya buat teman-teman semua, buat keluarga. Semoga kita bisa cepat-cepat melewati pandemi ini. Ya, ini juga tidak lepas dari saya jadi teringat untuk peringatan ke-66 tahun KA juga yang mengangkat tema kemanusiaan dan juga solidaritas. Dan ini saling berkaitan ya menurut saya gitu. Jadi memang kita memang harus membangkitkan solidaritas kita. Baik yang dari Asia maupun dari mana kita sama-sama memerangi COVID-19 ini, terutama Indonesia memang saat ini memang masih cukup bisa dikatakan mungkin kewalahan ya, karena memang jumlah angka kematiannya juga cukup tinggi. Ya, kita sama-sama berdoa karena saya yakin pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik, kita sudah usaha, jadi kita imbangi dengan doa. Amin, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Baik, terima kasih Mbak Firas. Dan demikian sesi ketiga telah berlalu. Metronom jangan kemana-mana. Stay tune di Metrum Radio. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Metronom, tibalah kita di sesi keempat. Sesi di mana ini adalah penghujung acara malam hari ini, akan tetapi bukan berarti sesi keempat ini adalah sesi yang paling sedikit yang bisa kasih, tetapi tentu saja temanya akan semakin lebih seru. Nah, di sesi kali ini ada Kak Prita. Kak Prita yang akan memberikan statement tentang perempuan dan mitigasi COVID-19. Setelah tadi kita dikasih sedikit hint, dikasih sedikit clue tentang bagaimana perempuan yang paling terimbas di pandemi ini, di masa-masa pandemi ini. Silakan Kak Prita. Oke. Waduh, banyak banget yang sudah dibahas. Saya belajar banyak banget dari teman-teman semua. Kalau saya sih mungkin kita mau dikembalikan lagi kalau misalnya memang pandemi ini memang paling berdampak bagi perempuan sebetulnya. Dan idealnya memang kebijakan-kebijakan yang diambil sama pandemi ini idealnya bisa memiliki perspektif gender di dalamnya atau memiliki gender responsif gitu. Cuma memang karena memang pandemi ini adalah sesuatu hal yang benar-benar nggak bisa diprediksi dan sesuatu yang kita aja mungkin sekarang masih menerka-nerka apa sebenarnya langkah terbaik gitu untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari pandemi ini. Tapi kalau bisa saya simpulkan dari diskusi tadi, memang sebetulnya upaya-upaya perempuan yang paling kena dampak pandemi ini adalah dengan memperkuat komunitas lokal antar perempuan sendiri. Komunitas yang memberdayakan perempuan itu sendiri. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi seperti yang sudah dibahas, kalau kasus yang saya tangani sekarang ini, beberapa ada kasus pernikahan anak dan KDRT. Kalau misalnya dari KDRT, mungkin bisa dilakukan misalnya dari perempuan. Untuk perempuan yang mengalami KDRT, kita bisa berikan ruang aman. Misalnya. Atau ada komunitas atau organisasi-organisasi yang khusus KDRT bisa memberikan shelter sementara, memberikan kemudahan untuk melaporkan kasusnya, terus juga menyiapkan upaya-upaya pencegahan, dan lain-lain gitu. Terus tadi kan kita bahas juga tentang UMKM yang dari Firas itu bagus sekali karena memang perempuan-perempuan ini kan masuknya kebanyakan di Indonesia ini kerjanya di sektor informal yang otomatis dia paling terdampak dari pandemi ini. Dan memberdayakan melalui UMKM ini memang sangat perlu, apalagi UMKM yang benar-benar yang fokus ke perempuan gitu dengan segala pengalaman-pengalaman. Terus tadi juga yang saya garis bawahi tentang bagaimana ibu ini memberikan fasilitas-fasilitas pendampingan psikologis
untuk perempuan-perempuan dan pekerja perempuan yang ada di sektor-sektor yang rentan, seperti sekarang sektor kesehatan gitu kan. Juga mungkin menurut saya yang penting adalah kita juga harus memberikan informasi, training, equipment yang memadai, equipment dan support livelihood istilahnya untuk mereka yang bekerja di sektor kesehatan gitu, karena paling banyak kan perempuan di sini. Kalau untuk pendidikan, nah kalau saya boleh cerita, saya juga sekarang sedang fokus di dalam pengembangan program-program pendidikan untuk anak-anak perempuan di daerah-daerah terpencil. Sekarang saya lagi di Bali Timur, dan kemarin saya melakukan program di mana anak-anak perempuan usia SMP SMA di satu desa ini, mereka diberdayakan dengan metode fotovoices. Jadi mereka akan didampingi untuk mengambil foto-foto di desa mereka sendiri tentang bagaimana pandemi ini berdampak bagi komunitas mereka. Nah, tapi karena pandemi, jadi kami kan nggak boleh datang ke desa ya, ada travel restriction ke sana. Kami memberdayakan perempuan-perempuan yang lebih tua, yang mereka sudah lulus SMA, kami jadikan mereka mentor. Jadi dengan adanya elemen mentorship ini, di mana anak-anak perempuan yang lebih dewasa yang sudah lulus SMA, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, ada yang punya usaha sendiri, ada yang lagi sekolah lagi. Mereka kan harus tinggal di desa nih. Nah, mereka ini kita empower, kita approach, kita beri pelatihan-pelatihan untuk jadi mentor. Nah, nanti mereka ini akan mendampingi adik-adiknya untuk menjalankan program Photo Voices ini. Contohnya nanti foto-foto yang mereka ambil akan mereka kasih caption, akan mereka presentasikan di depan pemerintah. Ini dampak-dampak pandemi di desa kami. Jadi ternyata memang program-program kayak gini memang penting, apalagi untuk di daerah-daerah terpencil, karena apalagi kita sedang memitigasi misalnya dampak pandemi untuk anak-anak perempuan, yang paling utama itu adalah kekerasan seksual dan pernikahan anak salah satunya gitu. Dengan ini kan termonitor. Jadi untuk memperkuat lagi nih komunitas perempuan yang ada di desa gitu. Jadi ini penting sekali untuk memitigasi COVID yang dilakukan oleh perempuan dan dari perempuan untuk perempuan gitu. Terakhir sih dari saya ingat saya pernah baca satu buku judulnya Why Nation Fail. Di situ ada critical juncture, ada istilah yang paling saya ingat dan paling saya suka sampai sekarang itu critical juncture namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan critical juncture itu titik kritis lah. Jadi titik kritis atau critical juncture ini itu adalah situasi ketidakpastian, sama seperti pandemi. Sekarang kan kita ada di titik kritis situasi ketidakpastian, ini negara mau dibawa kemana. Jadi segala keputusan-keputusan penting yang diputuskan pada titik kritis ini, pada saat pandemi ini akan mengarah ke benar-benar jalan yang mungkin berbeda-beda. Tergantung, misalnya kita memutuskan hal yang salah sama pandemi titik kritis ini, mungkin ke depannya sekitar 5-10 tahun lagi akan kena impact-nya dari keputusan yang diputuskan hari ini gitu. Nah, tapi ada juga misalnya keputusan-keputusan yang benar yang kita lakukan di hari ini itu akan berimpact ke 5-10 tahun lagi ke kemajuan yang lebih pesat gitu. Dan saya sendiri percaya, saya optimis kalau misalnya pandemi ini adalah satu critical juncture atau titik kritis di mana kita ini sudah, Indonesia ya terutama, sudah melalui banyak obstacles, banyak hambatan untuk sampai ke titik kita ada di kesetaraan gender sampai hari ini. Tapi karena pandemi, ini banyak sekali impact-nya pada kesetaraan gender. Seolah-olah kita mundur lagi ke belakang. Tapi kalau kita bisa, perempuan nih sama-sama bersatu nih ya, kita bersatu untuk saling memberdayakan satu sama lain, gitu, saling mendorong satu sama lain. Kita saling angkat perempuan satu sama lain. Keputusan-keputusan yang kita buat sekarang, itu tuh dampaknya bisa 5-10 tahun ke depan gitu. Kita nggak usah balik lagi ke belakang, ulang dari awal lagi untuk upaya-upaya kesetaraan gender. Di critical juncture sekarang kita bisa untuk memutuskan sesuatu yang paling baik yang berimpact kepada pemberdayaan perempuan ke masa depan, gitu sih. Baik, terima kasih Kak Prita, dan sekarang saya akan ke Ibu Cynthia. Boleh memberikan closing statement-nya, Bu, dari pembicaraan kita malam hari ini?
Baik, terima kasih. Memang seru ya kalau kita bicara gender, bicara woman empowering itu nggak ada habisnya ya. Karena memang semuanya berkembang gitu. Apalagi pandemi COVID ini menambah lagi wawasan baru, tantangan baru bagi para perempuan gitu. Dan bagi kami sih, bagi akademisi terutama ya, kita tentu harus terus melakukan riset mengenai apa yang terjadi di dalam masyarakat. Karena akan diperlukan juga nih masukan-masukan bagi berbagai macam pihak, terutama yang concern terhadap masalah-masalah gender gitu ya, atau masalah perempuan di masa pandemi ini, agar mereka tetap bisa berdaya gitu loh, bisa bermanfaat buat keluarga terutama. Karena kalau kita bicara di masa sekarang tadi mungkin kembali ya, bahwa kita harus memulai lah itu woman empowering itu dari rumah gitu. Karena apapun sekarang berjalannya di rumah. Sehingga perempuan yang tadinya mungkin lebih banyak di luar akan lebih memahami bagaimana internalnya sendiri gitu. Kadang mungkin ada, kalau dulu ibu-ibu hanya fokusnya ke pekerjaan karena di rumah sudah ada yang mengasuh anak, tapi sekarang kita lebih memahami anak, lebih dekat dengan anak. Dan itu menjadi salah satu dampak positifnya dengan pandemi ini gitu ya. Selanjutnya juga terkait dengan tadi mungkinnya saling mendukung antar perempuan, itu betul. Karena kan terkadang antar perempuan juga ada yang ya suka bersaing seperti itu ya. Tapi harapannya di masa sekarang ini antara satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Karena saya pernah mendengarkan salah satu quotes yang menyebutkan bahwa ibu itu bisa menjadi siapapun, tapi ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah ini, maka dari itu seorang ibu memang harus bisa berperan ganda, bahkan tidak ganda, banyak banget gitu ya, menjadi apapun yang memang dibutuhkan oleh keluarganya maupun masyarakat secara umum. Nah di sini juga pada akhirnya kita sebagai seorang perempuan terutama ya harus bisa menjadi tokoh yang inspiratif ya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena kalau kita sudah yakin bahwa kita menginspiratif, itu biasanya menular juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi intinya sebagai seorang perempuan, percayalah bahwa apapun yang terjadi pada seorang perempuan itu sudah menjadi kodrat yang mulia ya dari Yang Maha Kuasa, dan itu harus kita manfaatkan karena kembali lagi surga di bawah telapak kaki ibu. Mungkin itu saja Kang dari saya untuk di masa sekarang ini supaya perempuan-perempuan tetap kuat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Cynthia telah bergabung pada malam hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang biasa menemani malam saya di Kamis-Kamis yang lalu. Ada Mbak Dian, ada Kak Prita, dan ada Mbak Firas. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber yang selalu hadir ketika dibutuhkan, ketika ada acara di Metrum Radio ini, di acara Arah Pandang. Nah, jadi Arah Pandang ini telah menginjak episodenya yang ke-100, dan hal ini, perjalanan hingga hari ini, episode 100 ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Uwi dan Abah Nada, manajemen Radio Metrum, Kang Yuda sebagai konseptor dari acara ini, Arah Pandang, dan kepada Kaprodi Ilmu Hubungan Internasional di IWU, Ibu Cynthia, yang telah hadir malam hari ini, dan para host perintis ada Mbak Ochan dan Mbak Dian yang juga sekarang hadir di sini. Kalau dulu jadi host, sekarang jadi pembicara, para mentor Klub Edukator SMKA dan sahabat Museum KA. Baik, metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan kita tadi tentang bagaimana peran perempuan dalam mitigasi COVID-19 bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama 1 jam ini dan selama 100 episode ini. Semoga metronom sehat selalu, jaga kesehatan, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam. Metrum Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. I'ma strip that down for me. I'm on my way.
strip that down for me. Yeah, yeah, yeah.